pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG bagi guru tertentu piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yunita Kini, mahasiswa PPG guru tertentu piloting 3 tahun 2024 Universitas Negeri Malang, Prodi IPA dengan NIM 243129728047. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja untuk materi perubahan fisika dan kimia kelas 7 SMP Negeri 1 Atap Bogor. Ini sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu dosen dalam melakukan penilaian. Siap. Hormat. Selamat pagi guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih guru. Apa kabar hari ini? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Berarti masih semangat ya? Ya. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Ada ketua kelas, silakan berdoa. Baik teman-teman, saya mempersilakan untuk berdoa. Marilah kita setiap hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami bersyukur kembali ke kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yuda, silakan duduk. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Alvensia, Ada. Alvensius, ada Ibu. Racida, Ernawati, Aprida Silva, Elsamita, Ada Ibu. Ekinope, Christian Randi. Baik, berarti untuk hari ini semua hadir ya? Ya. Bukan hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu minta duduk yang tegak, letakkan tangan dua-dua di atas meja atau di paha, nyaman di mana letakkan tangan di situ. Terus kita tarik nafas 5 detik, tahan, lepas juga 5 detik. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana rasanya? Lega? Lega. Semangat, masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Kalau sudah, kita masuk pada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Kelas yang sudah kita sepakati ada 6. Tertib. Di sini tertib waktu, artinya datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, tertib pakaian. Yang ketiga, menghargai teman. Yang keempat, saling membantu. Yang kelima, jujur. Nah, jujur di sini ketika ada diskusi, ada tes, ulangan, ujian, maka harus jawab dengan jujur. Tidak boleh apa? Ngomel. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di dalam kelas datang pagi, lihat, cek dulu sudah bersih atau belum. Kalau belum, dibersihkan. Di luar kelas pun sama. Nah, itu adalah 6 kesepakatan yang sudah kita sepakati. Ada yang mau ditambahkan? Pas? Ya. Kalau pas, kita langsung ke yang berikut, kita ice breaking. Kita mulai, mau duduk atau berdiri? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk
dulu. Yang berikut kita masuk pada pretest, tetapi sebelum tes ibu mau tanya materi minggu lalu tentang apa? Perubahan zat. Perubahan zat. Nah, perubahan zat itu ada berapa macam? Wujud zatnya ada berapa? 4. Yaitu apa saja? Membentuk, mencair, membuat, Dan menyuplai. Nah, itu adalah materi yang minggu lalu. Hari ini pun materinya masih berkaitan. Masih berkaitan ya, tetapi hari ini khususnya pada perubahan apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lanjut pada yang berikut adalah kuis. Nah, untuk kuis ini ibu sudah siapkan barcode-nya. Kita kuis bukan seperti yang sebelumnya. Ini baru. Jadi barcode ini sudah ada nama masing-masing, tidak boleh tertukar. Ketika Anda sudah jawab, maka ditutup kembali. Dan barcode ini berguna untuk tes akhir juga, jadi tidak boleh tertukar. Magdalena, Elsa Mika, Christian. Semua sudah dapat? Sudah. Nah, di situ di barcode tersebut sudah ada opsinya, ada A, B, C, dan D. Jadi ketika jawaban langsung angkat. Nama sudah terscan, itu tampilannya berwarna ungu. Kalau belum di-scan berarti warnanya belum warna ungu ya. Ya. Nomor 3. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru disebut perubahan titik-titik. Orang yang benar. Pertanyaan nomor 9. Fermentasi singkong jadi tape merupakan contoh dari titik-titik. Masih Noviana, Eki juga belum. 19 orang. 9 orang yang benar. Maka untuk pretest hari ini adalah 72%. Berarti kalian benar-benar sudah belajar dari rumah. Sudah lebih dari setengah bagian pahamnya. Semoga sebentar tes akhir lebih tinggi lagi. Baik, setelah kuis kita melanjutkan materi hari ini tentang perubahan fisika dan apa? Kimia. Nah, di sini ada 3 tujuan yang harus kita capai di pertemuan ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan fisika dan kimia melalui percobaan dengan tepat. Sebentar ada percobaan praktikum sederhana. Yang kedua, tujuan yang kedua, menyebutkan contoh perubahan fisika dan kimia dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga adalah menganalisis jenis perubahan fisika dan kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, di sini ada gambar. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama merobek kertas. Gambar yang kedua adalah membakar kertas. Nah, ibu kasih contoh. Yang pertama, pernah kalian merobek kertas? Kalau membakar kertas? Nah, ketika Anda merobek kertas,
dari dua gambar ini kita dapat bedakan mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia. Nah, untuk gambar pertama termasuk dalam perubahan fisika karena apa? Tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya mengubah ukuran dan apa? Bentuk. Sedangkan untuk gambar kedua, di situ termasuk dalam perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yaitu abu. Kalau di gambar pertama, ketika kita sudah merobek kertas tersebut, kita bisa lem jadi satu lagi ya. Tapi kalau kita sudah bakar kertas, jadi abu belum tentu dia akan menjadi lagi kertas. Nah, kita langsung pada perubahan fisika. Nah, di sini perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru dan perubahan yang hanya mengubah bentuk, ukuran dan wujud suatu benda tetapi tidak mengubah zat penyusunnya. Artinya, pada intinya bahwa perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, hanya mengubah bentuk, ukuran dan wujudnya saja. Ya, terima kasih. Yang berikut diskusi kelompok. Silakan duduk per kelompok. Sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Duduk dalam kelompok. Maka ibu akan bagikan alatnya, alat dan bahan serta LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Yang terakhir kelompok 4. Ibu jelaskan sedikit LKPD-nya. Di situ silakan tulis kelompok berapa, nama anggota kelompok. Tulis di depan. Setelah itu di situ alat dan bahannya ada gunting, korek api, sendok, kertas. Ini kertasnya. Ada air, gula dengan korek api. Langkah yang pertama di situ disuruh gunting. Kalau tidak ada gunting atau gunting tidak hanya satu, jadi kau bisa merabi kertas itu, terus centang di tabel tersebut. Yang berikut masukkan 1 sendok gula pasir ke dalam gelas yang gelasnya ada air. Yang berikut panaskan sedikit gula. Dan hasil pengamatannya diisi dalam tabel. Setelah isi, jawab pertanyaan di belakang dengan kesimpulan. Kerja mulai dari sekarang. Yang pertama itu gunting kertas. Lihat nama pertamanya. Ada yang belum mengerti, tanya. Hati-hati. Awas. Yang berikut, yang ketiga, larutkan gula. Harus sini, terakhir, larutkan gula. Percobaan ketiga sudah? Sudah. Sudah larut? Sudah. Tinggal dulu. Amat
amati. Amati apa yang terjadi dengan gula di bahan. Hati-hati, panas. Kita kembali ke dalam piring. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Pertanyaan dengan kesimpulannya sudah? Sudah. Kalau sudah, kita presentasi. Kelompok 1 silakan presentasi. Kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Silakan kelompok 1 di depan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya yang membaca, waktu dan kesempatan saya berikan. Tanda pengamatan perubahan zat kertas digunting tidak terbentuk zat jenis baru, termasuk perubahan fisika, termasuk zat jenis baru, termasuk perubahan kimia. Pertanyaan nomor 1, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Pada awal memotong kertas, yaitu kertas dapat berubah bentuk dan tidak terbentuk jenis baru. Pada awal membakar kertas, yaitu kertas dapat berubah menjadi abu dan terbentuk zat jenis baru. Nomor 2, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan melarutkan gula di dalam air dan memanaskan gula di atas sendok logam? Perbedaan yang dapat kami lihat yaitu melarutkan gula di dalam air tidak terbentuk zat jenis baru, sedangkan memanaskan gula di atas sendok logam terbentuk zat jenis baru. Kesimpulan, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Untuk perubahan fisika hanya mengubah bentuk dan ukuran saja, sedangkan perubahan kimia mengubah warna dan suhu. Jika ada yang bertanya atau memberikan masukan, saya buka dengan satu penanya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa gula yang dilarutkan ke dalam air termasuk dalam perubahan fisika? Pertanyaannya itu, mengapa gula yang dilarutkan ke dalam air termasuk dalam perubahan fisika? Karena gula tersebut menghasilkan zat baru meskipun terlarut dalam air. Hal ini disebabkan karena rasanya tetap manis. Jadi
jawaban dari mereka itu gula termasuk dalam perubahan fisika karena gula tersebut di sini perubahan fisika termasuk karena tidak menghasilkan apa? Zat baru, tetapi di sini gula tersebut rasanya tetap manis meskipun dia sudah larut dalam air. Bagaimana yang tanya? Bagaimana dengan jawaban dari kami? Jawaban mereka terima. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Kelompok paling terakhir yaitu kelompok 4. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Kepada teman saya yang membaca, waktu dan kesempatan saya berikan. Tabel pengamatan. Perubahan zat kertas digunting tidak terbentuk zat jenis baru termasuk karena memasukkan zat baru yaitu abu. Apa perbedaan hasil pengamatan didapat pada kegiatan melarutkan gula di dalam air dan memanaskan gula di atas sendok logam. Melarutkan gula dalam air termasuk perubahan larutan masih mengandung gula. Kesimpulan, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, saya buka dengan satu penanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa kertas yang dibakar termasuk dalam perubahan kimia? Mengapa kertas yang dibakar termasuk dalam perubahan kimia? Jawab, karena kertas yang dibakar mengandung zat baru yaitu abu. Jawaban dari mereka karena kertas yang dibakar itu menghasilkan zat baru yaitu apa? Abu. Bagaimana dengan jawaban dari kami? Jawaban vitamin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Nah, silakan duduk. Nah, kalian sudah melakukan praktikum sederhana. Ini praktikum sederhana. Dia itu yang pertama merobek kertas, yang kedua membakar kertas, yang ketiga melarutkan gula, yang keempat membakar atau memanaskan gula. Nah, dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam perubahan fisika itu apa saja? Apa saja? Yang termasuk dalam perubahan fisika itu berarti perubahan yang menghasilkan yang tidak menghasilkan zat baru, yaitu apa saja? Merobek kertas dan apa? Melarutkan gula. Nah, yang kedua yang termasuk dalam perubahan kimia itu apa saja? Membakar kertas dengan memanaskan memanaskan gula. gula atau menghasilkan zat baru. Tadi kalian memanaskan gula itu, kalau lama-kelamaan dipanaskan dia akan gosong atau jadi abu. Itu dia menghasilkan zat baru. Post test. Ibu mau tes ulang lagi yang tadi yang kalian sudah paham atau belum? Siapkan barcode-nya. Masing-masing tidak boleh tertukar. Sudah siap barcode-nya? Sudah. Siap untuk mengerjakan kuis terakhir atau post test? Sudah. Siap. Sudah. Soal nomor pertama. Perubahan yang terjadi pada pelapukan kayu merupakan contoh dari perubahan titik-titik. Angkat barcode-nya lebih tinggi lagi. Eki. Pilih yang bagus Eki, biar lebih scan. Satu orang salah. Soal terakhir.
orang yang salah. Kita akhiri kuis. Kira-kira meningkat atau menurun? Tadi berapa persen? 70 berapa? 72%. Ini dia meningkat atau menurun? Yakin? Yakin. 93% berarti meningkat sama. Sudah paham. Untuk proses ini kalian benar-benar sudah paham. Nah, untuk refleksi hari ini, Ibu ingin tahu perasaan kalian dari tadi awal pertemuan, terus kuis tes awal hingga tes praktek hingga tes awal, bagaimana kalian perasaan kalian? Senang. Pasti senang, dapat hal baru ya. Kita kuis hanya di kertas, tapi ini kali dapat hal baru. Mau kuis begini terus? Mau? Nanti pertemuan berikut kita kuis begini ya. Nah, dari hasil praktikum yang tadi satu pelajaran hari apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Dapat membedakan apa? Perubahan apa? Fisika dan kimia. Nah, ini bukan akhir dari segalanya, tapi Ibu harap setelah dari sini belajar lagi. Belajar di rumah atau di sekolah. Kalau tidak mengerti, bisa tanya. Kalau tidak mengerti, bisa tanya. Tanya di mana? Bisa di teman yang lebih mengerti atau bisa di Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru itu kami mau tanya dalam kelas ketika kalian tidak tahu mata pelajaran apa, bukan hanya untuk IPA hari ini saja ya. Tapi untuk kalian langsung ke ruang ibu, saya ingin bertanya. Bisa? Bisa. Nah, tugas buat kalian. Tugas buat kalian itu pulang belajar materi pertemuan berikut, yaitu tentang reaksi kimia. Pertemuan berikut atau minggu depan, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan kasih lagi pre-test, tes dulu. Mereka belajar betul atau tidak? Karena tadi tes 72 berarti belajar. Setelah itu dapat materi naik jadi 90 berapa? Meningkat sekali. Nah, ini tugasnya pulang mau belajar tentang reaksi kimia, minggu depan Ibu akan tes. Untuk mengakhiri pertemuan kita ice breaking lagi. Mau ice breaking lagi atau tidak? Mau. Ice breakingnya Ibu yang tentukan atau kalian? Ibu. Kalau Ibu tentukan, Ibu yang bisa? Bisa. Ini ice breaking tepuk pulang. 1, 2, 3 tepuk pulang. Dapat Ibu hati senang, mari pulang. Silakan satu orang pimpin kita doa pulang. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Hormat. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, silakan pulang.